Shalom, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pemahaman individu. Dan pemahaman individu merujuk pada cara seseorang memahami diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Ini mencakup kesadaran akan pikiran, perasaan, nilai, dan perilaku yang mempengaruhi interaksi sosial serta pengambilan keputusan. Kedua, tujuan pemahaman individu. Yang pertama, kesadaran diri atau meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan pribadi. Yang kedua, pengembangan diri atau membantu individu dalam merencanakan pengembangan pribadi dan profesional. Yang ketiga, interaksi sosial yang lebih baik atau meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Manfaat pemahaman individu. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik atau memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka. Yang kedua, kesehatan mental atau meningkatkan kesehatan mental dengan memahami dan mengelola emosi. Yang ketiga, hubungan yang sehat atau membangun hubungan yang lebih positif dan memuaskan dengan orang lain. Aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu. Yang pertama, aspek kognitif atau cara berpikir, pengetahuan dan pemahaman individu tentang dunia. Yang kedua, aspek emosional atau pengalaman dan pengelolaan emosi yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, aspek sosial atau interaksi dan hubungan dengan orang lain serta dampaknya terhadap perilaku individu. Aspek behavioral atau tindakan dan respon individu terhadap situasi tertentu. Perkembangan individu. Pemahaman individu berkembang seiring dengan pengalaman hidup, pendidikan, dan interaksi sosial. Faktor-faktor seperti usia, budaya, dan konteks sosial juga mempengaruhi perkembangan ini. Perbedaan individu. Setiap individu memiliki cara unik dalam memahami diri sendiri dan dunia mereka. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh yang pertama, pengalaman hidup atau latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, kepribadian atau karakteristik bawaan yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku. Yang ketiga, nilai dan keyakinan atau perbedaan dalam nilai-nilai yang dipegang dan keyakinan yang dimiliki. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan perkembangan pribadi. Kebutuhan individu meliputi yang pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan emosional atau kebutuhan akan cinta, penerimaan, dan dukungan sosial. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menemukan makna dalam kehidupan. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mental yang memungkinkan individu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima di pikiran. Ini melibatkan pengenalan, pengorganisasian, dan pemikiran stimulus dari lingkungan sekitar. Proses persepsi melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, memiliki stimulus tertentu untuk diperhatikan, mengabaikan yang lain. Yang ketiga, interpretasi atau informasi yang diinterpretasikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya.
persepsi antara lain yang pertama subjektif atau persepsi bisa berbeda meskipun stimulus yang sama. Yang kedua konstruktif atau individu membangun makna dari informasi yang diterima. Yang ketiga adaptif atau persepsi dapat berubah dan beradaptasi seiring waktu dan pengalaman. Dampak persepsi. Persepsi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek seperti yang pertama pengambilan keputusan atau persepsi mempengaruhi cara individu membuat keputusan. Yang kedua interaksi sosial atau persepsi terhadap orang lain dapat mempengaruhi hubungan sosial. Yang ketiga perilaku atau persepsi dapat memotivasi tindakan tertentu baik positif maupun negatif. Pengertian emosi. Emosi adalah respon psikologis yang kompleks terhadap stimulus internal atau eksternal. Emosi melibatkan pengalaman subjektif, perubahan fisiologis, dan perilaku yang dapat terlihat. Emosi dapat mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Emosi dasar manusia ada 6 emosi dasar yang diakui secara universal. Yang pertama kebahagiaan, merupakan proses perasaan positif yang muncul dari pencapaian untuk pengalaman menyenangkan. Yang kedua kesedihan atau emosi yang muncul akibat kehilangan atau kekecewaan. Yang ketiga ketakutan atau respon terhadap ancaman atau bahaya baik nyata maupun yang dibayangkan. Yang keempat kemarahan atau reaksi terhadap ketidakadilan atau frustasi. Yang kelima kejijikan atau rasa tidak suka yang kuat terhadap sesuatu yang dianggap menjijikan atau tidak menyenangkan. Yang keenam keheranan, emosi yang muncul ketika menghadapi sesuatu yang tidak terduga atau baru. Proses terbentuk emosi manusia ada 3. Yang pertama stimulasi, terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang memicu emosi. Yang kedua evaluasi kognitif atau individu mengevaluasi situasi tersebut yang dapat mempengaruhi intensitas emosi yang dirasakan. Yang ketiga respon emosional atau munculnya reaksi fisik dan perilaku seperti ekspresi wajah, perubahan suara atau tindakan tertentu. Manajemen emosi individu. Manajemen emosi individu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi dengan cara yang sehat. Beberapa strategi untuk manajemen emosi meliputi yang pertama pengenalan diri, yang kedua regulasi emosi, yang ketiga komunikasi, yang keempat resolusi konflik. Konsep individu. Konsep individu merujuk pada pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk identitas, nilai, dan keyakinan yang dimiliki. Ini mencakup bagaimana seseorang melihat diri sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gambaran mental dan penilaian individu tentang dirinya. Ini mencakup persepsi dan keyakinan tentang kemampuan, karakter, dan identitas diri. Konsep diri mencakup aspek positif dan negatif dan dapat berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Konsep diri positif. Konsep diri positif adalah pandangan yang baik dan optimis tentang diri sendiri. Individu dengan konsep diri positif cenderung memiliki 3 bagian, yaitu rasa percaya diri yang tinggi, kemampuan untuk mengatasi tantangan, sikap yang optimis terhadap kehidupan. Adapun konsep diri negatif, sebaliknya konsep diri negatif adalah pandangan yang buruk dan pesimis tentang diri sendiri. Individu dengan konsep diri negatif seringkali kita merasa rendah diri, mengalami kecemasan dan ketidakpastian, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Aspek-aspek konsep diri. Aspek-aspek yang mempengaruhi konsep diri antara lain aspek kognitif atau pengetahuan dan keyakinan
akademis. Pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial merujuk pada tindakan individu yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti komunikasi, kolaborasi, dan konflik. Perilaku sosial dapat dilihat dalam konteks kelompok, komunitas, atau masyarakat luas. Aspek-aspek perilaku sosial: yang pertama interaksi, yang kedua norma sosial, yang ketiga persepsi sosial, yang keempat emosi sosial, yang kelima kognisi sosial. Teori perilaku sosial ada 4 teori. Yang pertama teori pembelajaran sosial, atau menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi dan imitasi. Yang kedua teori kognitif, menekankan peran pemikiran dan proses mental dalam membentuk perilaku sosial. Yang ketiga teori pertukaran sosial, atau menggambarkan interaksi sosial sebagai transaksi yang melibatkan biaya dan manfaat. Yang keempat teori identitas sosial, atau menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri dengan kelompok dan bagaimana mempengaruhi perilaku. Mekanisme perilaku sosial ada 4. Yang pertama penguatan dan hukum, atau pengaruh konsekuensi terhadap perilaku baik positif maupun negatif. Yang kedua internalisasi, atau proses di mana norma dan nilai sosial diterima sebagai bagian dari diri individu. Yang ketiga pencarian dukungan, atau individu mencari dukungan sosial untuk mempengaruhi perilaku mereka. Yang keempat perbandingan sosial, atau individu membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial: yang pertama lingkungan sosial, yang kedua budaya, yang ketiga pengalaman pribadi, yang keempat kondisi psikologis. Perubahan perilaku sosial dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti pengalaman baru, edukasi, krisis atau peristiwa besar, dan teknologi dan